Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Thumma amma ba'd. Qala Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Masih dalam bahasan berkaitan ru'us at-tawaghit, gembong-gembong para taghut. Telah kita baca di pertemuan sebelumnya 4 tokoh-tokoh taghut. Dan kita sampai pada yang kelima sekarang, wal khamis wa huwa al-akhir man hakama bi ghairi ma anzalallah. Yang kelima, yang terakhir dari tokoh-tokoh taghut, yaitu siapa saja yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Qala asy-syekh wa minhum al-hukkamu alladziina yusannuna al-qawanin. Dan termasuk di antara mereka, ai para taghut, adalah para hakim yang menetapkan perundang-undangan, hukum konstitusional, hukum perundang-undangan. Wa yulghuna syari'ah, dan mereka membatalkan syariat. Wa yaj'aluna al-qawanina mahallaha, dan mereka jadikan hukum perundang-undangan, rancangan legislatif, hukum konstitusi, sebagai ganti dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dan ini bentuknya al-istibdal. Istibdal. Karena bentuk berhukum dengan selain hukum Allah ini sekian bentuk. Sekian bentuk. Ada yang hukumnya kufur akbar, ada yang hukumnya kufrun duna kufrin, ada yang hukumnya haram kabir minal kabair, termasuk dari dosa besar. Dan yang ditegaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, tekstual yang beliau katakan, yulghuna syari'ah wa yaj'aluna al-qawanin mahallaha. Berarti surahnya al-istibdal. Al-istibdal itu mengganti syariat secara total, dan dijadikanlah rancangan undang-undang buatan manusia sebagai dasar dan sumber segala hukum. Ini pahami dulu bentuknya. Haula'i tawaghit, dan mereka itu adalah para taghut. Dan konsep al-istibdal, para ulama memiliki 2 pendapat padanya. Konsep al-istibdal, yang pertama hukumnya kafir. Man istaddala syar' bil qawanin al-wad'iyyah, maka hukumnya kafir, kufrun akbar. Termasuk syirik dalam permasalahan tasyri'. Allah tegaskan bahwasanya syariat, hak tasyri' itu murni, hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kemudian Allah tegaskan bahwasanya itu termasuk dari perkara uluhiyah. Allah amara alla ta'budu illa iyyah. Nafi dan isbat. Allah memerintahkan agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Setelah Allah berbicara tentang tidak ada hukum syara' kecuali hukumnya Allah Subhanahu wa taala yang berhak menetapkan syariat. Konsep istibdal ini hukumnya kufur akbar, dan ini tarjih dari mufti Saudi yang pertama, Al-'Allamah Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Syekh Saleh Al-Syekh. Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Semuanya menghukumi konsep bentuk ini kufur akbar. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan kufrun duna kufrin. Kapan menjadi kufur akbar? Idza istahalla. Kalau dia halalkan. Kalau dia halalkan, maka kufur akbar. Tapi kalau dia tidak menghalalkannya, dan dia tetap meyakini bahwa hukum syariat Allah lah yang berhak untuk diterapkan, hanya saja berdasarkan hawa nafsu dia berhukum dengan hukum perundang-undangan hasil rancangan manusia, dia ganti hukum syariat dengan sistem hukum buatan manusia yang sifatnya menjadi sebuah dasar dan sumber hukum. Sebagaimana yang diterapkan saat ini di negara-negara kaum muslimin selain Saudi Arabia tentunya. Jadi konsepnya istibdal. Ada 2 pendapat di situ. Yang pertama kufur akbar, yang kedua kufrun duna kufrin. Mereka membatasinya dengan syarat apabila tidak menghalalkannya, Dan siapapun yang merujuk kepada dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan permasalahan daruratnya berhukum, menjadikan hukum Allah dan syariat Allah sebagai sumber dan dasar segala hukum.
Nah, dan itu termasuk dari tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah. Berurutan Allah tegaskan di surat Al-Maidah itu, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humudz zalimun, fa ulaika humul fasiqun." Nah, al-kafirun mencakup padanya kufrun akbar dan kufrun asghar, tergantung bagaimana bentuk yang diterapkan. Nah, ayat ini diterapkan berkaitan dengan hukumnya adalah kufrun akbar jika konsepnya adalah istibdal atau istihlal. Baik. Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan ayat ini kufrun duna kufrin. Baik. Kita lihat waqi' yang terjadi bagaimana penerapannya. Bahwasanya konsep yang dipahami oleh al-Khawarij tentang berhukum dengan selain hukum Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, diterapkan oleh Khawarij pada siapa? Pada Ali radhiyallahu an. Sementara Ali radhiyallahu an berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya saja hulunya Khawarij, nah ijtihadnya Ali radhiyallahu anhu dalam juz'iyat atau satuan permasalahan hukum, mereka hukumi dengan kekafiran. Maka Ibnu Abbas membantah mereka bahwasanya yang dimaksud adalah kufrun duna kufrin. Apakah penerapan penafsiran ini kemudian dimutlakkan dalam segala kondisi dan situasi? Jawabannya tidak. Karena mengkiaskan dengan permasalahan kasus Al-Khawarij dengan Ali radhiyallahu an jelas qiyas ma'al fariq, jelas berbeda. Naam, karena surahnya juga berbeda. Makanya konsep ayat ini wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, imma dia kafir akbar, kapan? Ketika konsepnya istibdalu syariat. Karena tidaklah tergambarkan seorang muslim itu mengganti secara total dan menyeluruh hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena masalahnya itu tasyri', membuat rancangan syariat di mana rancangan syariat itu nantilah yang ditetapkan. Itulah yang nanti diberlakukan dan ditetapkan. Adapun syariat Allah dipinggirkan. Nah, ini konsep istibdal. Dan yang dirajakan oleh para ulama a'immah, dia kafir. Nah, begitu pula ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Az-zulm juga terbagi dua, zulmun akbar dan zulmun asghar. Nah, dalam kasus istibdal atau istihlal, mengganti syariat atau menghalalkan berhukum dengan hukum Allah, dia juga bisa dikatakan diterapkan ayat ini sebagai seorang yang zalim. Tapi zalimnya zulmun akbar, keluar dari agama. Keadaan yang lainnya, na'am, dia bisa dikatakan zulmun asghar. Kemudian ayat yang berikutnya juga faulaika humul fasiqun. Al-fisq dalam syariat juga kefasikan yang akbar dan kefasikan yang asghar. Na'am. Kefasikan yang akbar dan kefasikan yang asghar. Kefasikan yang akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi ayat ini juga bisa ditetapkan kepada mereka yang terjatuh dalam konsep mengganti syariat yang hukumnya kufur akbar. Ditetapkan ayat ini, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, ay fisq akbar, keluar dari millah. Keadaan yang lain, ketika prakteknya itu, konsepnya itu tidak sampai kepada derajat kufur akbar, berarti ayat ini dibawa ke pemahaman fisqun asghar. Begitu. Di sekian ayat Allah tegaskan yang demikian. Kemudian di akhirnya setelah Allah berbicara itu semua, Allah katakan apa hukmul jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan itu? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa yang lebih baik hukumnya dibandingkan Allah bagi orang-orang yang yakin. Nah, orang-orang yang beriman, menunjukkan bagaimana Allah menegaskan konsep tunggalnya Allah dalam menetapkan syariat dan kewajibannya para hamba untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka semua itu taghut, dikatakan tawaghit. Alladzi yahkumu bighairi ma anzalallah hada taghut bin nassil Qur'an. Siapa saja yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka dia taghut. Dan ini nas Al-Qur'an, bahasanya Al-Qur'an, istilahnya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pengungkapan ini dengan ungkapan taghut. Sama saja konsekuensi hukumnya itu kufur akbar, atau konsekuensi hukumnya kufurun asghar, atau konsekuensi hukumnya adalah hanya sekedar dosa besar. Kenapa? Karena asal istiqaqnya taghut itu dari taghutuyan, artinya pelampauan batas. Karena tindakan maksiat sekecil apapun itu juga dinamakan dengan taghu. Kan definisinya ma tajawaza bihil abdu haddah. Segala perkara yang hamba melampaui batasannya sebagai seorang
Hambanya namanya hamba ya menghamba, tunduk sepenuhnya. Na'am, kafah. Ketika dia melenceng dari apa yang dia seharusnya yaitu menghamba, maka dia telah melampaui batas. Nah, tingkatannya sesuai seukuran dengan ya perbuatan dan amalan hamba tersebut. Kalau amalannya kekufuran akbar ya dia tagha, pelampauan batasnya berkonsekuensi kekufuran. Kalau di bawah itu, maka di bawah itu. Naam. Allah tegaskan bahwasanya siapa yang berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan, dia taghut. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-60, yuriduna an yatahakamu ila taghut. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tidakkah kamu lihat kepada mereka yang menyangka bahwa mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu yaitu Al-Qur'an, dan mereka menyangka mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu. Yuriduna an yatahakamu ila taghut. Mereka ingin bertahakum kepada taghut. Wa qad umiru an yakfuru bi, sementara sungguh mereka telah diperintahkan untuk kufur. Naam. Bagaimana konsep tahakum? Konsep tahakum dijelaskan oleh para ulama. Konsep tahakum adalah menjadikan, merujuk kepada seorang hakim di mana diketahui bahwa hakim tersebut berpijak dalam membangun hukumnya di atas selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Namanya tahakum, berbeda dengan musyarri'. Kalau musyarri' yang bikin rancangan undang-undangnya, tim legislatifnya, badan legislatif yang buat rancangan undang-undang kemudian diterapkan, yang buat aturan di konstitusi untuk diterapkan. Ini musyarri'. Al-mutahakim beda lagi. At-tahakum bentuknya di sini mereka yang merujuk kepada seorang hakim yang diketahui bahwasanya seorang hakim tersebut tidak akan memutuskan hukum-hukumnya kecuali berdasarkan bersumber, berpijak dari hukum selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna an yatahakamu ila taghut. Dan hakim yang berhukum dengan selain syariat Allah dinamakan taghut. Al-mutahakim ila taghut, hakikatnya mereka juga taghut. Naam. Sudah tahu hakim ini hanya akan berpijak berdasar bersumber pada selain syariat Allah, dia pilih hakim tersebut untuk menetapkan hukumnya, maka dia taghut. Wa qad umiru an yakfuru bi, sementara mereka telah diperintahkan untuk kufur kepada taghut. Naam. Jadi bentuk taghut ada beberapa bentuk. Yang pertama, musyarri'. Musyarri' ini apa? Yang bikin syariat, merancang undang-undangnya, merancang konsep hukumnya, pasal-pasalnya dirancang sama dia. Nah, kemudian yang kedua, al-hakim. Al-hakim. Seorang hakim, dia tidak bisa menetapkan hukum kecuali punya dasar dan sumber pijakan. Pasti lah, kalau dia tidak punya pijakan, dia mau merujuk kemana ini? Dalam kasus permasalahan ini dia mau berpijak di atas apa? Dia harus punya pijakan utama. Namanya dasar dan sumber segala hukum. Nah, mereka menetapkan syariat ini, merancang, badan legislatif, tim konstitusi merancang ini. Yang jadi nanti hakimnya, dia tidak akan bisa keluar dari sistem yang sudah diterapkan. Gak bisa dia kemudian berdalil dengan ayat Al-Quran untuk menetapkan sebuah hukum atau kebijakan negara. Dia harus berpijak pada qanun, undang-undang ini, sistem ini gak bisa keluar dia darinya. Hakim ini akan berpijak kepada syariat yang ditetapkan oleh penetap syariat, musyarri', penetap undang-undang itu tadi. Datang padanya pihak ketiga yang ingin berhukum kepada hakim tadi. Pihak ketiga, anggaplah dalam hal ini, siapa? Rakyat. Rakyat ingin berhukum kepada hakim tadi. Dalam keadaan hakim itu pasti berhukum dengan syariat selain syariat Allah. Berarti tiga keadaannya. Musyarri', al-hakim, dan al-mahkum. Kepada hakim yang berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Lah yang dibahas dalam surat An-Nisa ayat 60 ini siapa? Al-hakim wal mahkum. La al-musyarri' wa taghut. Naam. Yang dibahas dalam ayat ini yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Taghut di sini juga hakim. Naam. Hakim. Nah, yang jadi bahasan di sini adalah yang berhukum al-mahkum ilaihi, yaitu dalam hal ini kita ambil contoh saja rakyat. Nah, makanya kemarin dalam bahasan sebelumnya kemarin permasalahan pemilu. Nah, mereka yang berselisih pandang dalam permasalahan ini sebenarnya mereka harusnya merujuk kepada asal permasalahannya itu.
Nah, sejatinya itu apa yang sedang mereka perjuangkan? Ketika seluruh calon yang akan terpilih nanti dia hanya akan berhukum kepada selain syariat, berarti mereka yang memilih calon-calon tadi terterapkan ayat ini. Yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Makanya kemarin, dikatakan yang nyoblos, yang dicoblos, yang milih dan yang dipilih semuanya taghut. Binas syar' dengan nas dari syariat Al-Qur'an. Dan ketika dikatakan taghut bukanlah maknanya kemudian melazimkan selalu terjatuh dalam kufur akbar, tetap istilahnya taghut, mau kufur akbar, mau kufur asghar, mau dosa besar, istilahnya taghut dalam istilah syariat. Nah, masalah iradahnya ini, kehendak dia untuk tunduk, amal qalbnya itu, iradah kan amalan hati. Dikatakan yuriduna, mereka memang menginginkan amalan hatinya itu untuk berhukum dengan hakim yang menunjukkan keharamannya. Wa qad umiru an yakfuru bih, diperintahkan untuk kufur bi taghut. Makanya perdebatan masalah akhafud dararin, masalah itu janibiyah. Harus melihat kepada asal. Akhafud dararin, doror yang paling besar tidak diragukan lagi adalah doror yang mencederai akidah dan tauhid seseorang. Kalau ternyata nanti yang naik pemerintah itu zalim misalkan, yang naik itu pemerintah yang yang rusak misalkan, mendolimi rakyatnya, itu lebih ringan dibandingkan terjatuhnya kamu dalam kesyirikan. Jadi akhafud dararin adalah tidak terlibat sedikit pun dalam permasalahan tersebut. Ya sudah, kamu berperan saja sebagai seorang rakyat jelata dan sebagai hamba Allah tentunya. Sibukkan dirimu dengan ibadah dalam batas puncak kemampuan kamu. Adapun kamu melibatkan diri dalam ranah itu enggak mampu, fattaqullaha mastata'tum. Akan mengorbankan akidah, akan mengorbankan tauhid. Masuk padanya ayat ini. Mereka menginginkan untuk memilih calon pasangan, yang pasti calon pasangan itu nanti siapapun yang jadi hanya akan berhukum dengan selain syariat. Faman hakama bighairi ma anzalallah muta'ammidan dzalika fa innahu yakunu taghutan. Siapa saja yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan dalam keadaan muta'ammidan. Muta'ammidan yataqassad, memang dia sengaja, iradah, yuriduna. Fa innahu yakunu taghutan, maka dia adalah taghut. Makanya dikatakan yang ridha, yang memilih taghut, yang dipilih pun taghut, yang menetapkan syariat musyarri' tadi taghut juga. Amma man hakama bighairi ma anzalallah mujtahidan. Perhatikan, bahasannya surah bentuknya berbeda. Bentuk yang ingin disampaikan oleh Syekh di sini berbeda lagi. Adapun mereka yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan dalam keadaan mujtahidan, dia berijtihad. Apakah ijtihad ini bisa diterapkan dalam konsep istibdal? Apakah mungkin orang mengganti syariat secara total itu atas dasar ijtihad? Tidak tergambarkan surah ijtihad dalam bentuk mengganti syariat secara total. Dimaksud di sini ijtihad yaitu dia punya pijakan hukum syariat. Tetap yang jadi dasar dan sumber segala hukum adalah syariat Allah. Hanya saja dia berijtihad dalam permasalahan-permasalahan tertentu yang tidak jelas dalil bagi dia berijtihad, beristimbat terhadap dalil-dalil yang ada. Yataharral haq, dan dia mencari kebenaran. Tujuan dia mencari kebenaran. Cuma dalam kasus kontemporer ini, permasalahan ini kok dalilnya mujmal, tersamarkan bagi dia, berijtihad dia. Ketika dia salah berijtihad, kan berarti dia sama dengan menyelisih hukum Allah, karena hukum Allah pasti hak. Hukum Allah pasti hak. Ketika kemudian dia berijtihad dan ijtihadnya itu salah, dan ijtihadnya berdasar di atas pijakan yang benar, dan dia ahli untuk berijtihad, dia memiliki alat-alat untuk berijtihad, dan dia salah padanya, maka ma'jur. Dan dia mencari al-haq di sana. Hanya saja, subhanallah, ternyata pendapat yang dia rojehkan menyelisih pendapat yang lebih benar. Dan otomatis hukum Allah hanya satu yang lebih benar. Dalam hal ini mujtahidan dia. Fahada laisa taghutan, yang demikian bukanlah taghut. Fal fuqaha, lihat bagaimana kemudian Syekh mempermisalkan kasusnya dengan ijtihadnya para fuqaha. Wal fuqaha, pijakan dasar hukumnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan ijtihad adalah dari orang-orang yang memang menjadikan sumber dan dasar hukumnya itu hukum syariat. Fal fuqaha,
para ahli fikih kalau mereka berijtihad dalam suatu permasalahan yang jadi hakim syariat di mahkamah pengadilan syariat kan para fuqaha. Orang-orang alim, pijakan dia hukum syariat. Ternyata terjadi persengketaan, nah dia menangkan kasus kepada salah seorang yang ternyata salah, tapi dia bangun dari ijtihad. Nah, ini berbeda hukumnya. Fal fuqaha idza ijtahadu fil masail al-fiqhiyah, perhatikan, al-masail al-fiqhiyah menunjukkan bahwa masail al-aqdiyah tidak ada tempat untuk berijtihad padanya. Terutama masalah al-ubudiyah, al-uluhiyah, tauhidul uluhiyah tidak ada ijtihad. Tauhid asma wa sifat tidak ada tempat sedikit pun untuk berijtihad padanya. Berijtihad padanya dan salah tidak diterima. Berijtihad dalam permasalahan usuluddin dan salah maka tidak bisa diterima. Hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Allah katakan, maukah kalian aku kabarkan dengan orang yang paling merugi amalannya? Yaitu mereka-mereka yang menyangka bahwa mereka sedang berbuat amalan kebaikan. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang tersesat mereka. Sa'yuhum, apa yang tersesat? Upaya mereka, ijtihad mereka, usaha mereka, amalan mereka. Dhalla fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam keadaan mereka mengira bahwa mereka sedang mengadakan perbaikan, ijtihad. Al-Kahfi 103 104. Disebutkan di situ ijtihad mereka dalam permasalahan apa? Ijtihad dalam ayat itu yang dikatakan Allah, na'am bil akhsarina a'mala, orang yang paling merugi amalannya, ijtihad dalam perkara ubudiyah. Na'am. Dia bertawasul kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah atas dasar ijtihad, liyuqarribuna ilallahi zulfa, ijtihad. Karena untuk bertaqarrub kepada Allah, haula'i syufa'auna 'indallah, ijtihad. Na'am. Kan ijtihad. Karena mereka mengatakan kami pendosa. Untuk sampai kepada Allah kami butuh perantara orang-orang saleh. Ijtihad. Tapi bersamaan dengan itu tidak Allah terima ijtihad mereka karena dalam permasalahan pokok agama yang tidak tegak la ilaha illallah kecuali dengannya. Kemudian Syekh di sini mengatakan idastahadu fil masail al-fiqhiyah, masail furu'iyah ibadah yang adilahnya itu sifatnya dhanni. Nah, adilahnya bersifat dhanni. Wa akhtau, kemudian mereka salah. La yu'adduna tawaghit, tidak teranggap sebagai taghut, tidak masuk dalam cakupan taghut. Karena di atas dasar ijtihad di mana i'timad pijakan sumbernya itu dasarnya adalah syariat. Jadi tidak bisa dikiaskan. Nah, bermasalahan konsep al-hukum bi ghairi ma anzalallah secara mutlak dengan ijtihadnya para hakim para fuqaha yang memang berlandaskan hukum syariat. Sudah asalnya itu sudah beda. Qiyas ma'al fariq kalau mau dikiaskan itu beda. Nah, li'annahum lam yata'ammadu hadza, karena mereka tidak menyengaja memaksudkan untuk salah. Naam. Hum yabahathuna 'anil haqq, mereka mencari al-haq tujuannya dalam permasalahan-permasalahan fiqhiyah. Walakin lam yasilu ilaihi, tapi tidak sampai kepadanya. Fahum ma'dzurun. Maka dalam hal ini, dalam konsep bentuk seperti ini, mereka ma'dzur. Kenapa? Mereka mendapat udzur. Yang pertama, mereka ahlul ijtihad. Punya alat untuk berijtihad. Tidak semua orang boleh berijtihad. Dia harus punya bekal karena ijtihad itu harus berpijak di atas suatu dasar. Lah dasar untuk berijtihad apa? Orang dia nggak tahu apa-apa mau berijtihad. Ini bukan ijtihad namanya, akhirnya nebak-nebak. Nah, kalau tanpa ada alat untuk ijtihad. Tapi ketika dia punya alat untuk ijtihad, punya ilmunya, punya kemampuan beristimbat, mengeluarkan hukum, mengeluarkan kesimpulan hukum terhadap suatu dalil, terhadap suatu ayat, dia salah padanya, ma'dzur, ahli untuk berijtihad. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran. Apabila seorang hakim yang berhukum dengan hukum Allah syariat, apabila seorang hakim berijtihad kemudian dia benar, maka dia mendapat 2 pahala. Wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Dan apabila dia berijtihad kemudian dia keliru dalam ijtihadnya, maka dia memiliki 1 pahala. Dan tidak dinamakan hakim kecuali karena dia menghukumi di antara manusia. Dan orang yang menghukumi di atas manusia, dia harus punya dasar dan sumber hukum yang dia merujuk padanya. Dan dalam hal ini hukum syariat. Adapun merujuk kepada hukum selain hukum syariat, dia berpijak di atasnya sebagai dasar dan sumber segala hukum
Bahasanya itu perundang-undangan itu diberlakukannya sebagai sebuah ideologi. Yang namanya ideologi itu ya i'tiqad, aqidah, tidak bisa diganggu-gugat dia. Nah, mereka yakini sebagai sebuah ideologi. Bahkan mereka gaung-gaungkan nilai-nilai demokrasi dan kekufuran. Nah, lantas bagaimana seseorang bisa berhusnudzon bahwasanya apa yang dilakukan itu di atas ijtihad? Bagaimana ijtihad? Naam, li'annahu lam yata'ammad mukhalafata syar', karena mereka hakim yang berhukum dengan syariat tadi, berijtihad dan salah, tidak menyengaja untuk menyelisih syariat. Wa inna ma akhta'a bi ijtihadih, hanyalah mereka keliru dalam berijtihad. Wala yajuzu ittiba'uhu 'alal khata', tapi tetap tidak boleh mengikuti kesalahan dia, ijtihad dia yang keliru, meskipun itu atas dasar ijtihad. Tidak lantas mentang-mentang karena dia hakim, naam, dan atas dasar ijtihad, kemudian antum ikuti kesalahannya. Lah, kesalahan tetap kesalahan. Kalau dia berijtihad di atas naam, kesalahannya tidak boleh diikuti. Bagaimana jika ijtihad itu secara asalnya dibangun di atas kebatilan, dibangun di atas perkara yang tidak syariat? Maka mengikutinya lebih-lebih lagi tidak boleh. La yajuzu an na'khudal ijtihada alladhi nara annahu khalafa dalil. Tidak boleh kita mengambil ijtihad para ulama. Bahasanya ulama ini atau hakim yang berhukum dengan hukum syariat. Naam, menyelisih dalil. Ini prinsip. Walakin huwa fi nafsihi ma'dzurun wa laysa taghutan. Tapi konsep yang seperti ini, hakim yang berijtihad tadi dan salah menyelisih dalil, naam, maka dia mendapat udzur. Nah, dia tidak teranggap taghut. Ada akan bentuk-bentuknya harus cermat sehingga tidak digeneralisir, karena terjatuh padanya, tergelincir padanya, ini resikonya besar, mempertaruhkan akidah. Jadi harus yudaqqik, benar-benar memperhatikan surahnya seperti apa sih bentuknya ini, yang digaung-gaungkan orang-orang ini bentuknya seperti apa. Ini harus dicari tahu, karena Allah tetapkan keimanan itu batasannya adalah dengan kufur bitaghut. Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Berarti kan memang penting kita harus tahu gimana sih kufur bitaghut ini. Kita harus tahu bagaimana konsep kufur bitaghut agar kita tetap dalam keimanan. Naam. Bal lahu ajrun idza kana min ahlil ilm. Bahkan dia mendapatkan ajar tapi dengan syarat apabila dia termasuk ahlu ilm, karena punya tanggung jawab, amanah dia untuk berijtihad itu. Ada alatnya, ada ilmunya, ada pijakannya, tidak ngawur. Naam. Qaid muhim. Dan dinamakan hakim. Tidaklah dia menjadi hakim kecuali pasti dia punya ilmu tentang apa? Tentang hukum. Tidaklah seseorang dinamakan hakim kecuali dia harus punya ilmu tentang hukum. Nah, sekarang pijakannya untuk menetapkan hukum ini siapa? Hukum syariat Allah atau hukum rancangan badan legislatif yang isinya orang-orang fusak di dalamnya. Nah, tidak sedikit dari kalangan orang-orang fusak, bahkan orang-orang zindiq, orang-orang sekuler, orang-orang liberal. Yang seperti ini bagaimana kita bisa yatahakam ilaihim. Nah, dan ini bahasannya al-kufur bitaghut dalam permasalahan ini. Nah, bahasannya berkaitan dengan i'tiqad, penafian, al-bara'ah minasyirki wa ahlihi. Al-bara'ah minal kufur dan ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, berlepas diri dari kekufuran dan pelakunya. Nah, bukanlah maknanya kemudian al-khuruj, melakukan khuruj, kudeta, pemberontakan. Ini bahasannya lain ini. Kita hanya membahas tentang hakikat permasalahan ini. Yang dituntut dari kita itu adalah al-bara'ah, menentukan di mana kita berpijak ini. Kita di barisan orang-orang ahli iman atau tidak. Dan tidak ada kelaziman bahwa seorang yang berbicara tentang ini berarti dia adalah konsekuensinya dia mengkafirkan penguasa, konsekuensinya dia keluar dari ketaatan. Tidak, ini hukum Allah. Kita sedang mengkaji dan menjelaskan bagaimana konsep hukum Allah. Naam. Amma idza ijtahada wa huwa laysa 'indahu mu'ahhilat al-ijtihadi fa hada 'ala kulli hal mukhti'. Adapun orang yang berijtihad dalam keadaan tidak punya keahlian untuk berijtihad, naam, maka dia dalam seluruh keadaannya, maksudnya apa ala kulli hal? Apa maksudnya? Seluruh keputusan baik benar ataupun salah, tetap dia adalah salah. Karena ketika dia memutuskan sebuah hukum dalam keadaan dia tidak memiliki alat ijtihad, kemudian benar, ini adalah suatu kebetulan. Paham? Suatu kebetulan dia menetapi kebenaran, tapi di atas apa dia itu? Di atas don. Naam. Makanya dia berdosa karena dia tidak punya alat ijtihad meskipun dia benar. Karena resikonya kalau dia salah bagaimana kalau ini dibiarkan? Kalau dia salah tanpa memiliki alat untuk berijtihad, ya rusak tatanan hukum.
Fala yajuzu lahu an yajtahida wa huwa la yuhsinu dzalik. Tidak boleh beristihad dalam keadaan dia tidak memiliki bekal yang demikian itu. Naam. Dalam hal-hal yang diwajibkan untuk individu itu berijtihad. Naam, dan tidak bisa dia bertanya, itu saja dibutuhkan istihad padanya dengan menerapkan kaidah. Contohnya, seorang sholat, dia lupa apakah rakaat ketiga atau keempat. Bisa dia bertanya? Nggak bisa. Bisa dia nebak-nebak? Nggak bisa. Dia dituntut untuk beristihad. Dia pikir benar-benar apakah dia ini benar-benar di rakaat ketiga atau keempat. Fuqaha telah menetapkan dia itu dibangun di atas yang yakin. Dibangun di atas yang yakin. Yang yakin adalah 3, karena dia 3 atau 4. Berarti yang yakin adalah 3. Dibangun kepada yang yakin. Dalam keadaan seperti itu saja dituntut seseorang untuk berijtihad, membangunnya di atas yang yakin, nggak boleh nebak-nebak. Nah, terlebih dalam permasalahan yang berkaitan dengan hukum terhadap orang lain. Walakin hadza fil mujtahidin alladziina 'indahum mu'ahhilatul ijtihad. Tapi itu berlaku kepada para ahli ijtihad. Nah, dan tidak dipersyaratkan boleh berijtihad harus ulama, alim yang dipersyaratkan harus begini dan begitu sifatnya. Nah, tidak. Dia punya bekal untuk berijtihad. Nah, walaupun dia talibul ilm, dia punya dasarnya, dia punya kaidah usul fikihnya, dia punya, boleh. Dia punya dalilnya untuk dia berpijak di atasnya. Nah, dia maksimalkan, dia beristimbat, dia berdalil dengannya, boleh. Nah, walakin hadza fil mujtahidin alladziina 'indahum mu'ahhilatul ijtihad, idza akhta'u. Terus kemudian dipermisalkan oleh Syekh Al-Fauzan di sini siapa? Kal a'immati al-arba'ah. Man hum al-a'immatul arba'ah? Alim, para ulama besar. Nah, ulamanya umat. Wa aqranihim, dan yang selevel dan seliting dengan mereka, yang semisal mereka. Orang-orang yang punya kapasitas besar ini kalau berijtihad, min ahlil ilm alladzina tawaffarat fihim syurutul ijtihad, terpenuhi pada mereka syarat-syarat ijtihad, fa innahum laisu ma'sumin, tetap mereka manusia biasa, tidak maksum. Bisa salah dalam ijtihadnya mereka. Tapi kalau salah mereka ma'jur. Kenapa? Karena diketahui dengan pasti pijakan mereka dalam berijtihad. Faru fuqaha, pijakan mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi tidak bisa dikiaskan kemudian kepada permasalahan mereka yang memang pijakan asalnya itu sudah bukan syariat. Bahkan orang-orang yang tidak mengerti tentang syariat sama sekali. Nah, tidak ada pintu ijtihad bagi mereka. Karena dasar dan sumber hukumnya sudah berbeda landasannya. Innamat taghut alladzi ta'ammada mukhalafat asy-syar'. Hanyalah taghut itu yang menyengaja menyelisihi syariat. Naam, sengaja. Dan konsep istibdal, mengganti syariat secara total dengan qawanin wad'iyah, undang-undang. Naam, ini bentuk-bentuk ta'ammud mukhalafah asy-syar'. Terkhusus mereka ma'ruf, dikenal bagaimana pengagungannya terhadap sistem demokrasi. Bahkan pasangan calon yang ada, yang terbaik kemarin itu, yang katanya paling islami, dikatakan dalam banyak pernyataannya, dalam banyak statement-statementnya, itu mengagungkan demokrasi. Bagaimana kita berhusnudzon kepada mereka yang berpijak di atas pemikiran seperti itu. Ya sudah, bagaimana kita bersihkan diri, tidak terlibat sedikit pun dalam panggung demokrasi tersebut. Jadi rakyat biasa, berkaitan dengan kemaslahatan umum, tidak menyelisih syariat, taati. Kamu jadi rakyat saja. Hal-hal yang menyelisih syariat, hindari, jauhkan diri kamu darinya. Sibukkan dirimu dengan majelis ilmu, sibukkan dirimu dengan ibadah. Sudah, sabar. Zaman fitnah, masa-masa penuh fitnah. Fitnahnya umum, mencakup seluruh dunia Islam. Begitu. Jadi mempertahankan keselamatan akidah, menjaga keselamatan akidah itu lebih baik. Enggak usah berfilosofi tentang, berfalsafah tentang, kalau kita tidak terlibat, bagaimana kita akan memperjuangkan Islam, kita akan memperjuangkan syariat. Tidak seperti itu. Syariat Allah itu diperjuangkan. Para sahabat itu berdarah-darah. Mengorbankan jiwa, harta, raganya
untuk memperjuangkan syariat ini, bukan seperti itu. Jika wasilahnya saja sudah batil, jika ketika menempuh proses untuk sampai ke puncak kekuasaan itu dengan jalur yang sudah tidak syar'i, dia sudah tanazul, sudah menggugurkan apa tanazul itu? Dia sudah mengalah dari prinsip-prinsipnya. Nah, sebelum mencalonkan dia kan punya prinsip. Prinsip saya terhadap akidah seperti ini, prinsip saya terhadap syariat seperti ini. Masuk dalam proses pencalonan kampanye, dia harus meruntuhkan prinsip-prinsip itu agar mendapat simpati lintas dimensi. Kalau dia tidak berusaha untuk membuka, dia akan mendapat simpati dari komunitas tertentu saja. Sementara kan dia butuh suara. Jadi dia harus menurunkan egonya, meruntuhkan prinsip-prinsipnya. Kalau dari sejak awal saja sudah ridho untuk meruntuhkan prinsip-prinsip idealisnya dia, bagaimana nanti kalau sudah di puncak? Dia akan mempertahankan kursi kekuasaan itu. Otomatis dengan bagaimana meraih keridhaan anggota parlemen yang ada. Nah, ini sistem demokrasi, tidak akan bisa. Siapapun yang akan naik padanya, dia akan tetap terkungkung dalam parlemen. Nah, suaranya, suara partai. Sekian partai di sana dengan kepentingan masing-masing. Kamu dengan partaimu bawa suatu kebijakan. Kalau partai yang lain tidak setuju, dewan legislatif yang di bawah partai-partai yang tidak setuju, mau bisa apa? Mau jadi apa? Nah, maka yang mengorbankan prinsip ideologi Islam, akidah dalam masalah ini itu konyol. Sudah cuci bersih tangan, lepas tangan dari permasalahan yang demikian, tidak akan bisa. Nah, sabar. Apa yang dituntut dari kita? Sudah bersabar. Bersabar dan sibukkan diri dengan ibadah kepada Allah. Fitnah, ini fitnah. Menyapu siapa saja, alimnya maupun jahilnya, da'inya maupun mad'unya. Naam. Innama taghut alladhi ta'amada mukhalafata syar' wa ta'amada al-hukma bighairi ma anzalallah. Dan dia sengaja untuk berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Yajlibul qawanin wal mahakim al-qanuniyah yaj'aluha mahalla syari'ah. Mereka datangkan undang-undang, rancangan dari badan legislatif, dan mahkamah-mahkamah, pengadilan-pengadilan hukum yang berhukum dengan sumber dan dasar hukum selain syariat itu undang-undang. Mereka jadikan sebagai ganti syariat. Al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurih. Hukum terhadap sesuatu itu cabang dari gambaran terhadap permasalahan tersebut. Nah, harus dicerna betul permasalahannya itu bagaimana sih hakikatnya. Nah, hada la syakka annahu taghut. Yang demikian itu orang yang menyengaja untuk berhukum terhadap konstitusi, terhadap hukum selain syariat, tidak diragukan lagi bahwa itu adalah taghut. Dan ini nas Allah yang menghukuminya. Allah yang memberikan gelaran laqab sebagai taghut. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat yang ke-60, yuriduna an yatahakamu ila taghut. Na'am. Laisa taghutan adiyan, katanya. Bukan sekedar taghut yang kaleng-kaleng. Bukan taghut yang adi, bukan taghut yang level biasa. Laisa taghutan adiyan, bal min ru'usit tawaghitil khamsah. Bukan sekedar taghut yang biasa, bahkan dia adalah taghut termasuk dari gembong-gembongnya taghut yang 5. Berbeda dengan al-murji'ah al-mu'asirah terkhusus. Termasuk dari propaganda murji'ah di masa ini. Yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah, propagandanya hasrul kufur fil i'tiqad. Menggaung-gaungkan permasalahan udzur bil jahal secara mutlak. Yang ketiga, mengerdilkan perkara al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Mereka mutlakkan, generalisir bahwa konsep hukum bi ghairi ma anzalallah itu konsepnya selalu kufur duna kufrin. Kapan menjadi kufur akbar? Ketika istihlal. Nah, kenapa kok begitu? Loh, bukankah ada pendapat ulama bahwasanya konsep istibdal mengganti syariat, ada yang berpendapat bahwasanya tidak kufur akbar kecuali apabila istihlal. Thayyib. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi dilihat track record orang yang mengatakan bahwasanya menggeneralisir bahwasanya konsep berhukum dengan selain hukum Allah dalam bentuk apapun selalu hukumnya kufrun duna kufrin. Lihat manhajnya seperti apa dia ini. Oh, ternyata dalam masalah ini mengeluarkan amal dari iman. Dalam masalah ini begini, dalam masalah itu begitu. Berarti ketika dia mengatakan bahwasanya hukumnya itu kufur duna kufrin kecuali apabila istihlal, kembali kepada manhaj dia yang asli, yaitu hasrul kufur fil
i'tiqad. Nah, harus pahami surah permasalahannya. Membatasi kekufuran hanya pada i'tiqad. Mereka semua nawaqidul Islam mereka batasi seperti itu. Makanya ghulu, terkhusus di masa-masa belakangan ini, menjadi dakwah salafiyah di Indonesia ini semakin bertamalluk, semakin mengerdilkan, menyamarkan permasalahan, daruratnya untuk membahas tentang tauhid tasyri'. Karena mendakwahkan tauhid harus parsial, menyeluruh, bahasan rububiyah, tentang uluhiyah, tentang asma wa sifat, termasuk permasalahan tasyri' yang dikerdilkan, ini harus mencakup. Karena bahasan berkaitan dengan syirik, membahas syirik kubur. Apakah pembatal keislaman hanya permasalahan syirik terhadap kuburan? Tidak. Berarti harus parsial, harus mencakup juga. Dalam kasus permasalahan yang membahayakan akidah, jelaskan. Jangan malah dikaburkan. Hukum Allah sampaikan. Dan itu tidaklah melazimkan konsekuensinya kamu berarti keluar dari ketaatan. La ta'ah lil makhluk fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Hukum Allah dijelaskan. Tidak melazimkan itu adalah tindakan khuruj. Intinya akidah kita kufur bi tauhid. Siapapun itu tauhid dan bentuknya. Iblis, syaitan, man ubida wa huwa radin, wa man idda'a ila ibadati nafsih, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, semua kita kufur kepadanya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau kan ma'ruf di Indonesia rakyat itu kalau misalnya ada perselisihan atau ada sengketa itu kan diserahkan ke pengadilan. Itu berarti hukumnya tidak. Dijelaskan oleh para ulama, berhukum dengan selain syariat Allah dalam permasalahan sengketa yang kita tidak bisa meraih haknya kita kecuali dengan hukum tersebut. Misalkan jual beli tanah, ternyata antum ditipu. Sementara proses untuk menuntut ganti rugi atau ingin antum mengklaim miliknya antum, itu ada prosedural birokrasi yang berpijak pada hukum perundang-undangan itu. Antum hanya sekedar ingin mengambil haknya antum, karena tidak bisa kecuali dengan jalur itu, maka ini dikecualikan padanya. Karena antum ingin mengambil hak antum. Tidak masuk ke ayat. Dibahas oleh para ulama bentuk yang seperti itu. Hakikatnya dia kufur kepada tauhid. Hanya saja ya fitnah. Konsep hukum yang dia tinggal padanya itu berhukum dengan selain syariat Allah. Tapi dalam persengketaan manusia, mereka menetapkan sesuai dengan apa yang mereka rancang, hukum yang kembalinya ke kemaslahatan manusia. Kalau dia merujuk demi agar hanya mendapat haknya, tidak mengapa. Kan bukan iradah namanya. Dia nggak mau sebenarnya, tapi nggak ada jalan lain kecuali dia harus menempuh itu untuk meraih haknya saja. Jadi ad-darurah tubihul mahdurah. Mukrah. Gimana? Mukrah. Hukumnya istisna di situ. Karena yang dikatakan yuriduna iradah, amalan hati antum itu loh yang dilihat. Ya apa sih kecondongan antum, sebesar apa sih antum kok sekali gitu loh ke hukum tauhid. Paham? Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.